Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini akhirnya setelah cukup lama ya, gue agak lupa kapan terakhir, tapi akhirnya setelah cukup lama gue akan review satu lagi drakor, yaitu Connect yang tayang di Disney Plus. Ini adalah adaptasi webtoon berjudul sama bikinan Shin Dae-sung. Ada 6 episode, per episode tuh sekitar durasinya 45 menitan lah. Kalau di total cuma sekitar 4,5 jam. Bisa banget kalau lu mau nonton sekali duduk dari awal sampai kelar tuh bisa banget. Dan satu hal yang bikin gue nungguin Connect dari tahun lalu, dari sejak proyek ini pertama diumumin, adalah karena yang nyutradarain itu Takashi Miike. Yes, Takashi Miike yang itu, Takashi Miike yang bikin film-film kayak Ichi the Killer, Audition, Visitor Q, Crow Zero, dan lain-lain. Takashi Miike yang filmnya bisa sadis banget, tapi juga bisa kekanak-kanakan banget ya. Takashi Miike yang udah bikin sekitar 100 film, sutradara legendaris Jepang yang produktif banget. Dalam 31 tahun karirnya tuh udah bikin sekitar 100 film. Artinya setahun bisa 3 film rata-rata. Tapi baru kali ini Pak Miike bikin drakor Takashi Miike. Itu dua hal yang gak pernah gue bayangkan bakal bersatu. Ya tapi sejak kesuksesan Squid Game waktu itu emang gak ada yang mustahil sih. Semua bisa terjadi di industri drama Korea. Sampai Song Kang-ho sama Choi Min-sik ya main drama lagi. Itu sesuatu yang gak terduga sebelumnya. Membuktikan kalau kelas drama, kelas drakor itu sudah gak dianggap inferior lagi kalau dibandingin sama film layar lebar. Balik ke Connect, jadi tentang apa ini ceritanya? Well, karakter utamanya adalah Ha Dong-soo. Sekilas dia ini mas-mas biasa aja ya, yang hidupnya menyendiri. Walaupun kalau lu lihat mukanya nggak biasa sih. Sebelah matanya tuh pakai eye patch gitu, mata kanan ya. Jadi dulu ceritanya si Dong-soo pernah diculik sama kelompok penyelundup organ tubuh manusia. Terus mata kanan dia dicongkel, tapi untungnya si Dong-soo ini berhasil kabur hidup-hidup. Nah, masalahnya Dong-soo bukan manusia biasa, kawan-kawan. Dia ini termasuk spesies manusia super yang disebut Connect. Connect ini nggak bisa mati. Jadi misal tubuhnya luka gitu, tangannya kesayat gitu, misal terus berdarah, tuh langsung sembuh. Sembuhnya karena ada keluar semacam tentakel gitu yang kemudian menyembuhkan lukanya, terus ditutup bekas sayatannya. Bahkan kalau misal tangannya itu putus atau bagian tubuh manapun dari si Connect itu putus, nyambung lagi. Nah, mata kanan tadi itu yang dicongkel ternyata didonorin ke orang lain, dan mendadak Dong-soo bisa ngeliat apa yang orang itu lihat. Betul, gue suka sih sama caranya Takashi Miike itu mainin aspek rasio di sini. Kalau adegan masa sekarang present itu pakai widescreen biasa, terus kalau flashback pas masa lalu itu agak kotak rasionya. Tapi begitu nunjukin POV mata kanannya si Dong-soo itu langsung full screen. Lumayan ngebantu sih buat ngebedain ini sudut pandang siapa, apa yang lagi kita lihat di layar itu siapa yang lagi ngeliat tuh cukup membantu. Apalagi pas shotnya itu saling bergantian ya, antara POV-nya Dong-soo sama POV mata kanan dia, itu membantu banget. Ini sudut pandang siapa yang lagi kita lihat. Orang yang dapat donor mata kanan Dong-soo adalah Oh Jin-suk, yang ternyata seorang pembunuh berantai yang lagi dicari. Modus operandinya itu unik sih, serem tapi unik. Jadi dia bikin tubuh korbannya tuh kayak patung seni, karya seni, terus dia pajang di tempat umum. Jadi kalau ada orang-orang lihat tuh langsung pada ngumpul dan bingung kayak ini siapa nih yang mamerin karya seninya di tempat umum. Sampai kemudian menetes darah dan ketahuan kalau itu mayat. Oke sih, bikin elemen kekerasannya lebih cantik. Makin sakit tapi juga di sisi lain kerasa makin cantik. Dan intinya ya habis itu alur Connect ini nampilin usahanya si Dong-soo buat dapetin mata kanannya lagi, dan dia juga pengen menghentikan aksi pembunuhannya si Jin-suk. Terus ada penyelidikan polisi juga, sama ada kemunculan mbak-mbak misterius. Nah ini yang gue suka. Mbak-mbak ini namanya Choi Irang. Dia ngebantuin si Dong-soo. Awalnya masih belum diketahui sih sebenarnya ini ngapain sih, ini cewek ngebantuin tuh buat apa, tujuannya apa itu belum tahu awalnya. Tapi pokoknya misterius. Pemainnya itu adalah Kim Hye Jun. Terakhir dia nongol di Inspektur Q. Dia mainin seorang psikopat, mbak-mbak psikopat yang gemes. Karena emang gue selalu suka si Hye Jun ini. Mau di Connect, mau di Inspekturku, dia tuh vibe-nya GGS. Gemas, seram. Go Kyung Pyo yang mainin Oh Jin-suk juga oke sih. Apalagi kemarin belum lama kan kita baru nonton dia meranin seorang tentara bego ya di 645. Terus kok sekarang dia jadi psikopat, jadi pembunuh. Itu gue suka. Itu adalah komparasi yang sangat berlawanan, dan itu ngebuktiin range dia sebagai aktor. Tapi satu kelebihan dia di sini itu adalah
pose. Serius gue suka banget pose dia. Tiap habis nebas pedang atau parang itu nggak cuman nebas gitu nggak, tapi dia pose kayak samurai kayak gue suka banget tuh, itu keren. Kayaknya ini idenya Takashi Miike sih, bau-baunya. Terus Jung Hae In yang mainin Dongsu juga sebenarnya udah berusaha keras, berusaha maksimal untuk menghidupkan karakternya yang tertutup, yang penuh luka. Tapi naskah bikinannya Masaru Nakamura ini kurang bisa sih bikin karakter Ha Dong-soo jadi protagonis yang menarik. Gue akuin emang agak susah untuk menulis karakter yang gloomy, yang diem itu jadi menarik tuh, emang agak susah. Kalau misal penggaliannya kurang dalam, eksplorasi latar belakangnya kurang maksimal, itu beresiko jadi lempeng, bahkan jadi kurang simpatik, dan itu yang terjadi di Connect. Dan secara keseluruhan emang naskah sih yang jadi kelemahan utama drama ini. Isu-isunya banyak, kayak misal soal prasangka yang bikin orang-orang kayak Dongsu, orang-orang Connect itu dibenci, ditakuti, dibilang monster. Terus ada juga soal struggle-nya manusia untuk connected to each other, yang itu juga dimetaforakan lewat kekuatan Connect ya sebenarnya. Sampai misteri pembunuhannya tuh semua setengah matang. Semua ada, tapi setengah matang. Kurang digarap, kurang dimasak karena setengah matang. Durasi 45 menit kali 6 episode tuh emang bikin Connect fast pace, cepet, menghibur, enteng, ringan gitu. Tapi di sisi lain juga membatasi eksplorasinya. Gue malah lebih tertarik nonton rencananya si Jin Sup loh, yang dia tuh pengen bereksperimen sama tubuhnya Connect. Dia pengen mencoba gimana sih kalau ini tubuh gue potong, gue pasang di orang lain tuh dia bereksperimen gila seperti itu. Dan gue malah pengen melihat itu. Gue malah berharap itu dieksplorasi lebih, karena itu lebih sakit, lebih kerasa Miike banget. Tapi ya karena ini Miike, walaupun ceritanya gak kuat dan memang dia bukan seorang pencerita yang bisa dibilang luar biasa ya. Jadi misal naskahnya emang gak kuat ya, dia gak bisa mengubah film jadi bagus atau series jadi bagus. Tapi urusan gore, urusan violent, jangan ditanya. Tetap di batasan drakor mainstream, emang jangan ngarep level Ichi the Killer gitu misal. Tapi Miike bisa ngedorong batasan itu, batasan drakor sampai ke titik maksimal. Tetap fun gore-nya, tetap brutal, dan gak asal muncratin darah. Gue berkali-kali tuh tiap si Miike ngasih lihat kekerasan, gue tuh teriak karena bukan takut ya, tapi karena fun, kayak anjing gitu. Tuh gue suka Miike tuh bisa ngasih impact di setiap kekerasannya. CGI-nya juga bagus sih, yang ngeliatin kekuatan Connect itu kelihatan meyakinkan. Kalau skor buat Connect gue kasih 7 dari 10 lah. Ini sangat menghibur emang, tapi kalau dari cerita ya tadi setengah matang. Connect ini lebih kayak prolog dari cerita utuh yang jauh lebih kompleks dan lebih menarik. Gue nggak baca webtoonnya, nggak tahu season 2 juga mau dibawa kemana, tapi somehow ada potensi jadi cerita ala X-Men di sini sebenarnya. Maksudnya soal orang-orang dengan kekuatan super yang jadi korban prasangka publik karena dipandang aneh dan terus terpecah jadi dua kubu. Satu kubu pengen hidup harmonis dengan manusia biasa, terus satu kubu yang lain pengen memusnahkan umat manusia karena merasa bahwa mereka itu superior. Dan di satu titik gue sempet ngerasa interaksi antara Dongsu sama Irang itu mengingatkan ke interaksinya Xavier sama Magneto. Ada bibit-bibit ke arah sana. So let's see. Ini gue menarik menunggu season 2-nya seperti apa. Kalau kalian gimana yang sudah nonton? Apakah kalian enjoy dengan misteri pembunuhan di Connect dan gore-nya juga? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, and subscribe. Dan misal ingin membantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, sekali lagi bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.